Halo Sobat Cuan, pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham, yaitu BHBP, Teams, Wika, Pegas, Java, dan Sumarekon. Nah, sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Berikut histori yang rekomendasi dari 3 bulan terakhir ini. Selain mendapatkan rekomendasi, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja yang berkaitan dengan saham. Oke, sebelum lanjut, kita akan lihat sekilas dulu bagaimana pergerakan indeks IHSG kita. Seperti kita ketahui, indeks IHSG kita minggu kemarin, dari Senin sampai Jumat terlihat terkoreksi. Dan kembali menguji uptrend jangka menengahnya. Nah, di sini dapat kita lihat. Dengan angka penting di sini ada 6042. Dan kemarin Jumat kita tahu bahwa Dow Jones menguat, ya, meresponi dari The Fed. Nah, di mana menyatakan bahwa tidak akan cepat-cepat akan melakukan tapering, sehingga Dow Jones ditutup naik. Ini membuka peluang sekaligus untuk IHSG bisa rebound, dan juga 2 hari terakhir di bulan Agustus ini. Jadi peluang untuk window dressing bulan Agustus ini bisa terjadi. Dan bila kita lihat charting dari uptrend channelnya, kemungkinan untuk rebound kemungkinannya cukup besar, di mana kemarin potensi rebound di sini dapat tercipta HL di sini, ya, higher low, dan terlihat sebelum closing dia mulai ada perlawanan. Nah, potensinya IHSG rebound kembali menguji area resisten 6113 sampai 6152 kembali. Ini area resist yang cukup kuat nih dari April. Dari April area resist ini cukup kuat untuk menghadang kenaikan IHSG. Jadi close-nya di 6041 pas, ya. Potensinya yaitu naik kembali ke area resist 6100 sampai 6152. Dan apabila bisa tembus ke atas, kelihatan potensi mulai lagi uptrend. Namun nanti kita akan tunggu lagi minggu depan, bisakah IHSG melewati area resist kuat ini. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke saham pertama. Nah, yaitu saham sektor bank, yaitu BABP atau Bank MNC. Nah, Bank MNC pergerakannya searah mengikuti gerakan IHSG selama 2 minggu terakhir, mana IHSG rebound, BABP ikut rebound. Namun kenaikannya terhenti di level resisten 498 dan sekaligus membuat lower high. Nah, di sini bentuk lower high. Nah, hati-hati bila penurunan ini lanjut terus, ini akan confirm downtrend. Namun mengingat
IHSG potensi rebound. Ini ada potensi BHBP ikut naik ya, keluar dari downtrend dan menguji resisten 498 kembali. Nah, yang perlu dicermati yaitu level support 408. Di level support ini tidak boleh ditembus ke bawah. Kalau tertembus ke bawah, potensinya dia akan membentuk di sini akan potensi double bottom kalau tertembus. Nah, apabila besok rebound naik ke atas 450, ini ada potensi dia akan keluar dari downtrend jangka pendek dan mengarah ke 498. Kita lihat 2 hari ini juga koreksinya volumenya kecil, dan bagi kita lihat sini tekanan jual juga kecil ya, potensi untuk bisa rebound cukup besar. Nah, confirm dia mulai uptrend lagi, ada potensi uptrend yaitu close dan naik di atas 450. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya, area spekulasi IDLB-nya di 400 sampai 430, dan untuk agresifnya dari 430 sampai 450. Nah, untuk rewardnya ke target terdekat bila tembus di atas 450 yaitu menuju ke terdekat di 498. Dan kemudian ke 550 dan 630. Oke. Berikutnya ada saham Timah. Nah, Timah di sini dapat kita lihat tren jangka pendek sangat jelas downtrend ya. Namun di 2 minggu terakhir ini berkonsolidasi, ini ada chance dia membentuk. Nah, di sini dia ada chance membentuk double bottom, pola descending dengan support di 1430. Nah, sekaligus kita lihat Jumat kemarin harga Timah pun ikut naik ya, naik 1%. Jadi untuk rekan-rekan yang mau spekulasi bisa melakukan spekulasi yaitu di area idealnya di 1385 sampai 1400, dan untuk area beli agresifnya di 1430 sampai 1455. Dan lakukan cut loss bila turun ke bawah 1385 karena potensi ke support 1285. Dan namun bila benar menguat dan close di atas 1490, potensi dia akan kembali naik ya menuju ke area resisten 1645 dan kemudian 1730. Jadi ini Timah sudah berkonsolidasi membentuk pola descending, jadi patut dipantau dan diperhatikan untuk Timah. Dan di sini juga dapat kita lihat MACD-nya pun juga tidak terlihat adanya tekanan jual yang begitu besar walaupun harga terus tertekan, namun kita lihat sudah mulai direakumulasi lagi pelan-pelan oleh big money. Dan juga kita lihat volumenya dia cenderung turun. Jadi bisa dicermati lebih ketat ya untuk Timah. Apalagi untuk yang sudah punya bisa lakukan hold, dan yang belum punya bisa coba mulai masuk di Timah. Nah, berikutnya ada Begas. Nah, Begas ini juga cukup menarik ya, dia berkonsolidasi dan dia sudah ini lebih oke lagi daripada Timah karena dia sudah membentuk pola konsolidasi uptrend, yaitu pola konsolidasinya ascending. Nah, ini ascending, dia potensi naik ke atas seperti ini. Level konfirmasi pola ini ada di resisten 1045. Jadi rekan-rekan yang belum punya bisa lakukan spekulasi buy. Jadi di antara range-nya 975 sampai 1005. Ini bisa dilakukan area idealnya.
Untuk area agresifnya nanti di area 1010 sampai 1025. Dan bila break resist 1045, potensi terdekat ke 1090, kemudian ke 1155. Jadi mulai cukup oke, pergerakannya sudah mulai oke, dan mulai dapat kita lihat sudah bergerak konsolidasi dan sudah diakumulasi terus oleh big money. Jadi sangat menarik untuk diperhatikan Pegas. Nah, berikutnya ada saham konstruksi yaitu Wijaya Karya atau Wika. Nah, Wika dapat kita lihat secara mid-term ya, jangka menengah, berkonsolidasi dalam pola falling wedge. Nah, dan juga dapat kita lihat sini mulai diakumulasi, volumenya besar, waktu ketika turun volume kecil, nah ini volume juga volume besar lagi, namun turun dengan volume kecil. Nah, ini selama dia bertahan di atas support 890, ini ada chance untuk Wika bisa menguat, lanjut menguat menuju atau menguji level konfirmasi uptrendnya di 975. Nah, ini level resisten untuk uptrendnya di 975 dengan target terdekat di 1055 dan di 1150. Ini merupakan target kenaikannya untuk Wika. Nah, di sini juga MACD-nya sudah mulai posisinya sudah bagus. Di patokannya nanti acuannya di atas 990 akan sangat bagus untuk Wika. Nah, untuk Wika area buy idealnya di 850 sampai 890. Nah, untuk agresif buy-nya di level 895 sampai 940. Bisa lakukan spekulasi buy untuk rekan-rekan yang belum punya. Untuk yang punya bisa tetap hold karena sudah mulai ada tanda-tanda akumulasinya, jadi tinggal menunggu big money untuk melakukan markup menembus level konfirmasi, namun harus tetap tunggu level konfirmasinya yaitu di 975. Oke, berikutnya ada Krakatau Steel atau KRAS. KRAS jika dapat kita lihat dalam 2 bulan terakhir terus dia mulai bergerak sideways dan diakumulasi. Nanti untuk polanya sendiri dapat kita lihat sini ada downtrend channel. Dalam minggu ini terlihat pergerakan harga dari KRAS terus mencoba menembus downtrend channel jangka menengahnya. Jadi selama KRAS bertahan di atas 510, ini tetap ada potensi besar dia bisa menguat dan berubah menjadi uptrend. Support kuatnya di 510, jadi selama di atas 510 masih ada chance dia untuk menguat ke 540, 570 dan kemudian 615. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita lihat juga akumulasinya disertai volume besar ya. Jadi mulai ada pergerakan uptrend. Nah, untuk ini rekan-rekan yang sudah punya, yang beli di area support ini bisa terus lakukan hold. Dan untuk yang belum punya, ada baiknya tetap menunggu di area support kuatnya ya, di kisaran 470 sampai 484 ini. Untuk MACD-nya dapat kita lihat masih cenderung positif dan menandakan masih terus diakumulasi untuk saham KRAS. Jadi tinggal menunggu dia tembus dari resisten downtrend channel jangka menengah ini. Berikutnya saham Java Confit Indonesia. Java ini dapat kita lihat. Nah, ini untuk rekan-rekan yang sudah berhasil mengambil di area support kuatnya di 1545 sampai 1630 masih bisa terus melakukan hold karena terlihat sudah Java ini mulai bergerak uptrend ya. Setelah downtrend
tertembus. Nah, ini dapat kita lihat koreksinya pun terlihat sangat bagus, sangat koreksinya koreksi kecil dan bisa bertahan di atas support baru di 1730 yang kemarin ditembus dengan candle akumulasi yang besar dengan volume yang cukup besar juga. MACD-nya sangat bagus. Di posisi oke untuk siap uptrend lanjutan menuju ke resisten berikutnya di 1860 dan 2100. Ini untuk rekan-rekan yang telat untuk masuk di Java bisa coba spekulasi di area 1700 sampai 1750. Oke, dan terakhir ini kita akan coba lihat saham Summarecon Agung atau Summarecon SMRA. Ini posisinya SMRA ini dapat kita lihat sudah breakout ya, dari minggu lalu, 2 minggu lalu sudah mulai coba breakout, turun dan kembali naik lagi menembus resistance 90, namun tertekan kembali mengikuti koreksi IHSG. Namun dapat kita lihat di sini masih low-nya masihnya higher low, jadi masih ada potensi Summarecon ini untuk lanjut uptrend ya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya, ini bisa consider membeli di area 745 sampai 765. Kita harapkan ketika nanti IHSG bisa rebound, SMRA juga bisa naik kembali ke atas resist 790 dan lanjut menguat menuju ke 890 ya. Ini kita lihat juga MACD-nya sangat bagus, jadi setiap kali dia naik dia disertai volume yang besar, jadi sangat bagus untuk pembentukan suatu awal dari uptrend. Jadi SMRA sendiri merupakan di sektor properti gerakannya memimpin ya, paling depan, dan dia chartingnya paling uptrend sendiri dibanding saham-saham properti besar yang lain seperti CTRA, BSD, dan Pakuwon. Di SMRA untuk yang tertarik di sektor properti, jadi pilihan utama tetap di Summarecon karena pergerakannya yang sudah mulai uptrend ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.